Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Puji syukur kita telah boleh sampai di hari-hari di akhir tahun 2021 ini. Bukan suatu hal yang mudah untuk kita boleh menjalani satu perjalanan sampai hari ini. Tetapi kita semua tahu kasih setia Tuhan tak pernah berhenti. Dia Allah yang setia, yang sudah menuntun kita sampai hari ini. Kita percaya Dia juga akan menuntun kita memasuki hari-hari yang ada di depan kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema. Hidup di dalam terang janji Allah. Dan kita akan membaca dasar dari renungan kita hari ini. Dari Lukas pasal 2 ayat 25 sampai yang ke-32. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang boleh membaca merenungkan sabda firman Tuhan ini. Tetapi yang juga mau melakukan di dalam hidup kita setiap hari. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Kita mohon anugerah hikmat dari Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Nya. Bapa yang di sorga, terima kasih. Karena Engkau Allah yang setia, yang telah menuntun kami sampai hari ini. Dialah hari ini di tengah-tengah ibadah yang kudus ini. Tuhan sendiri bertakhta dan Tuhan menuntun hati setiap kami. Untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Dan kami boleh mengimani akan kasih setia Tuhan. Yang akan terus menuntun langkah hidup kami. Untuk kami boleh memasuki hari-hari yang ada di depan kami. Pakailah hamba-Mu, urapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan berikan dia hikmat untuk menjelaskan kebenaran ini bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bagi orang Yahudi sebagai anak-anak Taurat, ketika mereka berbicara tentang Mesias, itu bukan suatu hal yang asing. Karena mereka sebagai anak Taurat dari sejak kecil, mereka itu diajar oleh orang tua mereka untuk menantikan kedatangan Mesias yang mereka imani adalah Sang Juru Selamat. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, rupa-rupanya terjadi suatu pergeseran yang dialami oleh generasi muda ketika mereka memaknai tentang kedatangan Mesias. Mereka masih menyebut dan membahas atau mendiskusikan tentang Mesias, tetapi mereka memiliki konsep dan sikap yang berbeda dari nenek moyang mereka ketika mereka pertama kali menerima janji tentang kedatangan Mesias itu. Dan ketika para nabi yang diutus Allah menuntun mereka setahap demi setahap mengerti tentang Mesias itu. Seperti apa yang kita sering tahu di dalam nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, khususnya di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53. Sebetulnya para nabi sudah menuntun mereka untuk tahu Mesias adalah Sang Juru Selamat yang diutus oleh Allah Bapa untuk rela menderita untuk menebus dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Generasi muda pada waktu itu sudah mengalami satu pengalaman-pengalaman yang dikatakan memang tidak mudah kalau kita mungkin belajar untuk bisa mengerti mereka.
Setelah sekian tahun mereka menanti dan menanti, ternyata Sang Mesias itu belum muncul. Sebagian orang, saudaraku sekalian, menjadi terlena dan berpikir, apa hubungannya dengan Mesias? Fakta hidupku sehari-hari, kami mengalami banyak sekali pergumulan, banyak sekali tekanan-tekanan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita ini. Kami banyak mengalami hal-hal yang pahit, yang getir, yang sulit. Bahkan kami sering kali juga mengalami apa yang disebut pengkhianatan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita ini. Jadi mereka itu masa bodoh, saudaraku sekalian, memikirkan tentang kedatangan Mesias. Sebagian lagi, saudaraku sekalian, mereka hanyut mengikuti arus zaman pada waktu itu. Banyak orang-orang di luar umat pilihan Allah itu berpikir bahwa harta itu segala-galanya. Kalau mereka bisa menimbun harta atau uang yang banyak, sebetulnya itu seperti sebuah power untuk bisa controlling hidup mereka atau lingkungan yang ada di sekeliling mereka. Sebab itu mereka berusaha bekerja sekeras-kerasnya untuk bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di lumbung mereka. Dan mereka lebih suka untuk bisa membangun satu relasi atau koneksi dengan orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan. Karena mereka bisa menjanjikan untuk bisa memberikan satu posisi bagi mereka. Untuk mereka bisa mengkeruk harta yang mereka imani. Itu semua akan bisa membuat mereka itu bahagia. Sebab itu tidak heran, saudara, ada orang-orang seperti pemungut cukai rela mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk bisa membeli posisi yang ditawarkan kepada mereka. Saudaraku sekalian, hal seperti ini memang sangat menyedihkan. Tetapi hal seperti ini ternyata, saudara, juga sudah memasuki aktivitas yang ada di dalam bait Allah. Segala sesuatu yang ada di bait Allah itu seperti yang dipikirkan dari sisi atau dasar kacamata keuntungan secara materi. Kita semua tahu bahwa bangsa ini ketika harus mempersembahkan korban bakaran, dikatakan ternak yang akan dipersembahkan itu harus diuji dulu kehalalannya. Dan yang disebut halal atau yang tak bercacat itu ternak yang disediakan oleh para imam atau pemimpin bait Allah pada waktu itu. Dan disitulah kita tahu, di bait Allah itu juga digunakan transaksi yang menggunakan uang khusus. Uang yang khusus di bait Allah. Dan untuk menukarkan uang yang bisa dipakai di luar dengan uang yang dipakai di bait Allah ini, imam-imam itu bisa menggunakan kurs yang tinggi. Sehingga hal ini, saudara, seringkali menimbulkan keprihatinan dan menimbulkan pertanyaan. Bagaimana bisa bait Allah dipimpin oleh orang-orang yang bukan lagi menegakkan dan meninggikan kebenaran, tapi justru sesuatu yang selalu dihitung dari sisi untung rugi secara materi. Zaman itu memang zaman yang juga dikatakan, saudara, zaman yang gelap. Banyak penafsir mengatakan 400 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, dikatakan tidak ada wahyu. Manusia sepertinya diizinkan hidup menurut kehendak dirinya sendiri, tanpa intervensi Allah. Manusia sepertinya mengumbar hawa nafsu mereka. Dan sepertinya tidak peduli lagi apakah yang mereka lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Imam-imam sebagai pemimpin rumah Allah pada waktu itu ternyata tidak bisa membawa kehadiran Allah nyata bekerja di tengah-tengah kehidupan umat Allah. Lembaga institusi rohani ini sepertinya sudah hancur, saudara. Mereka masih menjalankan liturgi atau sistem ibadah mereka. Tetapi semua itu tidak bisa menghantarkan orang-orang untuk bisa mengasihi Tuhan dan menikmati atau mengenali kasih Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, yang bisa memberikan arti, yang bisa memberikan mereka satu kemampuan untuk bersyukur di dalam perjalanan hidup mereka itu sekalipun sulit. Saudara, kita tidak bisa tutup mata. Di hari-hari seperti itu ada orang-orang yang hidup di luar lingkaran bait Allah. Hidup tertindas
karena pekerjaan yang berat karena para gembala. Ada orang-orang tertentu yang mungkin lahir dihakimi oleh sesamanya, memiliki dosa yang besar sehingga mereka harus dijauhkan dari keluarga. Orang-orang seperti ini mungkin bertanya, saudara, apakah memang Tuhan itu begitu jahat sehingga menghukum mereka? Dan apakah kalau memang Mesias itu datang, Mesias itu juga akan menolak mereka? Saudara, kepahitan bisa membuat kita menjadi putus asa, saudara. Tetapi disinilah kita mau bertanya. Di akhir bulan ini, sebelum kita mengakhiri tahun ini, ketika setelah sepanjang tahun ini kita bergumul, kita berjalan, kita mungkin banyak berseru minta tolong kepada Tuhan atas semua perkara yang kita alami. Tetapi kita mungkin masih merasakan adanya tantangan kesulitan yang kita alami. Belum berakhir. Saudara, apakah Tuhan tahu akan semua ini? Dan Tuhan akan menyelesaikan bagi kita? Saudara, pertanyaan ini membuat kita bertanya. Apa Tuhan lupa, saudara, akan Mesias yang dijanjikannya? Mustahil, saudara. Kalau sampai Tuhan itu lupa atau Tuhan itu ingkar akan janjinya. Pemazmur di dalam Mazmur 105 ketika dia mengajak umat Allah itu untuk bernyanyi bagi Allah, bermazmur bagi Allah, bahkan bersyukur kepada Tuhan. Di situ dia memberikan satu alasan yang menarik. Untuk Anda perhatikan di dalam ayatnya yang ke-7. Dia mengatakan, Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Dan firman yang diperintahkan kepada 1000 angkatan. Saudaraku, Allah adalah Allah yang setia. Dia tidak mungkin mengingkari janji-janjinya. Dia tidak akan terlambat untuk menggenapi janjinya. Dia tidak akan sampai 1 detik pun juga terlambat. Di dalam Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat dikatakan. Setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia tahu saat yang tepat. Dan ketika dia tahu saat yang tepat itu, dia memiliki kuasa untuk melaksanakan rancangannya itu. Karena dia adalah Allah yang juga take control sejarah hidup manusia. Saudara perlu ketahui, ketika kemarin kita merayakan Natal bersama, Allah sebenarnya di dalam menggenapi janjinya itu, Allah melibatkan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Allah dengan cara yang ajaib, yang di atas atau melampaui akal budi anak manusia. Allah memakai Yusuf dan Maria. Sekalipun mereka tidak pernah menikmati satu hubungan intim. Maria dikatakan mengandung sang bayi Yesus oleh Roh Kudus. Dan Yusuf bisa mengimani itu sebagai suatu tanda bagaimana Allah yang berkuasa menggenapi janji-janjinya. Allah bukan hanya pakai Yusuf dan Maria. Allah juga pakai Zakaria, Elisabet dan putranya Yohanes yang kita lebih kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Allah juga pakai orang-orang seperti para gembala, orang-orang sederhana yang sepertinya tidak mungkin bisa mengerti lebih dalam tentang perkara-perkara rohani. Karena pekerjaan mereka membuat mereka jauh dari bait Allah. Tapi Allah juga memakai para majus yang datang dari timur untuk memberikan satu kepastian bahwa sang raja itu yaitu Mesias itu sudah datang. Saudaraku sekalian, Allah adalah Allah yang setia. Sebab itu di tengah-tengah zaman segelap apapun juga, orang-orang yang tetap menaruh iman, orang-orang itulah yang akan menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Allah. Dan di dalam perikop yang tadi kita baca bersama, kita sungguh bersyukur, saudara. Ada seorang anak Tuhan yang kita tahu namanya Simeon. Ada seorang yang menantikan penggenapan janji Allah itu. Dan dia betul-betul mengalami penggenapan itu. Saudara perhatikan baik-baik.
Ada beberapa poin yang saya ingin bagikan kepada saudara tentang Simeon. Yang pertama, Simeon dikatakan adalah seorang yang sebetulnya memiliki satu kehidupan yang akrab dengan Allah. Firman Tuhan tadi menegaskan bahwa dia disebut sebagai orang yang benar dan saleh. Benar itu sesuatu yang di dalam. Dan saleh itu sesuatu yang bisa dilihat dari luar. Dia seorang yang benar, yang menata dan membangun hidupnya untuk betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam dirinya ada satu iman untuk dia harus membangun dan menata hidupnya untuk selalu sinkron sesuai dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Dan itu dinyatakan keluar sebagai satu bagian yang bisa anak manusia di sekeliling dia melihat. Yang menggerakkan dia bergerak adalah hati yang takut akan Tuhan. Dia seorang yang benar dan saleh. Karena ini saudara, memang dia menghadapi risiko. Ada orang-orang melecehkan dia. Adam Clarke mengatakan, dia sebetulnya seorang anak dari seorang profesor teologi atau seorang filsuf yang bernama Hillel, yang merupakan orang besar setelah Musa. Dan Simeon ini meneruskan tugas ayahnya. Tetapi karena dia punya pandangan tentang Mesias yang tidak sama dengan mayoritas orang-orang pada waktu itu, dia digeser, dia diturunkan dari jabatannya. Tapi disitulah dia tetap menjaga relasi yang benar dengan Allah. Dia tidak menjadi sakit hati karena perlakuan orang-orang yang iri atau dengki jahat kepada dia. Dia tetap menjaga nilai hidup yang benar itu. Dan itulah yang membuat dia, saudaraku sekalian, memiliki anugerah. Boleh menyaksikan Mesias. Saudaraku sekalian, yang kedua dikatakan lagi. Dia seorang yang sebetulnya hidupnya fokus kepada janji Tuhan. Saudara, dia tahu Mesias yang disampaikan janjinya oleh Allah Bapa. Mesias yang akan datang dan menderita bagi orang yang berdosa. Tapi sebagian orang pada hari itu seperti golongan orang-orang selot, saudara. Memaknai Mesias itu sebagai seorang raja atau pemimpin yang memiliki kekuatan secara politis dan memiliki jabatan khusus di dalam pemerintahan. Yang akan bisa menuntun mereka membebaskan diri dari penjajahan Romawi. Bahkan mereka bisa memimpin dunia dengan kekuatan yang dahsyat sebagai seorang pemimpin secara politis. Simeon tahu ada sesuatu yang tidak tepat. Dan banyak orang yang sebetulnya cukup respect dengan pandangan semacam itu. Tapi Simeon tahu itu bukan sesuatu yang dari Tuhan. Sebab itu dia tetap menanti dan menanti Mesias yang dijanjikan Tuhan itu. Dan yang ketiga, saudara, Simeon dikatakan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan fokus perhatian dia kepada kebenaran firman. Yang dia terus renungkan. Dan dia semakin jelas akan janji-janji Tuhan. Di dalam renungan dia akan firman Tuhan itu. Hidup dia itu dikatakan dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai dia itu tahu, saudara, bahwa dia tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum dia itu bertemu dengan Sang Mesias. Sebab itu jangan heran, saudara, dia memiliki hati yang semakin sensitif untuk melihat apa yang Allah kerjakan di dalam hidup dia, maupun di dalam diri orang-orang yang ada di sekeliling dia. Ketika Maria datang dan menyerahkan bayi Yesus itu untuk ditatang oleh Simeon itu, dia bisa memiliki satu pengenalan yang kuat bahwa inilah Mesias, inilah Sang Juru Selamat. Sebab itu dia bersyukur. Dan dia bisa berkata, sekarang aku rela meninggalkan dunia ini. Karena aku sudah bertemu dengan Sang Mesias itu. Seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memiliki, saudara, banyak kesaksian yang membuat dia bisa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Dan lebih daripada itu, saudara, Simeon adalah seorang yang hidupnya melayani. Sekalipun, saudara,
Di tengah-tengah zaman banyak orang-orang yang tersesat. Dan acuh tak acuh terhadap apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Simeon tetap memiliki satu pengertian. Hidup itu anugerah. Maka dia tidak mau melewatkan. Hidup itu untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama. Saudara jangan heran. Setelah tadi saya katakan dia memiliki kesadaran. Bahwa anak yang dipopongnya itu Mesias. Lalu dia itu menjadi pribadi yang tahu. Anak ini lahir dari seorang ibu yang sebetulnya memiliki anugerah. Dan ayah yang juga memiliki anugerah. Tapi di balik anugerah yang diberikan Allah Bapa kepada Yusuf maupun Maria. Di situ juga ada satu tantangan dan pergumulan yang tidak ringan. Simeon saudara. Di dalam ketulusan hati itu dia memberikan suatu semangat dan dorongan kepada Yusuf dan Maria. Supaya mereka bisa terus menjaga dan menerima anugerah Tuhan itu dengan tabah. Sekalipun dikatakan saudara, menjadi Maria itu seperti ada satu pedang yang menusuk hati dia. Karena dia tahu dia melahirkan Yesus bukan karena hubungan dengan tunangannya Yusuf. Tapi itu dari Roh Kudus. Sesuatu yang akan sulit ketika diungkapkan kepada Yusuf atau kepada orang lain. Orang bisa menerimanya. Demikian juga dengan Yusuf. Ketika dia boleh mendengar kesaksian Maria. Bisa menerima dan mengamini itu. Bukan suatu hal yang mudah. Tapi disitulah saudaraku sekalian. Simeon yang diurapi oleh Roh Kudus. Dia bisa menyampaikan semangat dan dorongan itu. Dan dia kemudian menyanyikan nyanyian yang kita semua tahu. Bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang-orang Israel saja. Tapi untuk segala bangsa. Sebab itu di hari Natal saudara. Berita keselamatan bukan hanya diberitakan kepada orang-orang Israel. Tapi juga kepada kita. Dan kepada seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Saudaraku sekalian, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari renungan pagi atau perenungan hari ini? Saudaraku sekalian, kalau kita mau jujur saudara. Yang pertama, kita harus mengaku kita bisa sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Sekalipun mungkin sepanjang tahun ini saudara. Kita mungkin berseru, kita mungkin menghadapi tekanan, tantangan, dan kita memohon kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan itu tinggal diam. Tapi itu bukan berarti, saudaraku sekalian, Tuhan lalai akan janjinya. Tuhan lalai untuk menjaga saudara dan saya. Ada saat-saat kita hari ini belum bisa mengerti mengapa dia belum hadir untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tetapi saudara ingat, jangan padamkan pengharapan di dalam Kristus. Jangan biarkan si iblis untuk membuat engkau dan aku ragu-ragu. Sepertinya kita tidak akan mampu mengakhiri tahun ini sebagai pemenang. Sepertinya kita tidak akan mampu menyambut tahun depan di dalam satu langkah yang tegap untuk melanjutkan kehidupan kita dan melayani, memuliakan Dia. Saudara, Allah tidak akan gagal. Dia pasti akan terus menjaga, menopang, dan memberikan kemenangan di dalam hidup Anda dan saya. Namun di atas semua itu, saudaraku sekalian, bergaul akrab dengan Allah, itu merupakan satu nilai yang akan membawa saudara menemukan hikmat, anugerah, kekuatan dari Allah. Saudara, seringkali kita menyebut nama Allah, tetapi hanya secara teoretikal. Tetapi kita tidak bisa menjalaninya di dalam realitas untuk mengamini tentang Dia. Kita sering menyebut Allah kasih, Allah maha hadir, Allah maha tahu. Tetapi ketika kita berjalan, saudara, ketika kita menghadapi hal-hal yang kita seringkali sebut sebagai tantangan, tekanan, atau pergumulan, semua itu sepertinya menjadi sirna dan tidak ada nilai sesuatu yang berarti untuk kita bisa menghadapi semua tantangan atau tekanan itu. Saudaraku sekalian, tetapi kalau engkau dan aku bisa bergaul akrab
Saudara, kita bukan hanya bisa menyebut dia Allah yang maha kasih. Tapi kita bisa mengatakan, Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata. Engkau bukan lagi Allah yang maha kuasa. Tapi Engkau betul tidak pernah terlambat untuk menjaga dan melindungiku dan menjauhkanku. Kalaupun aku pernah jatuh, tak akan tergeletak. Karena Engkau telah berjanji. Buluh yang terkulai tak dipatahkan. Sumbu yang berasap tak dipadamkan. Engkau Allah yang akan hadir. Memberikan satu kekuatan. Memberikan satu hikmat. Untuk aku tetap bisa melewati semua ini. Bahkan seperti Paulus. Aku pada akhirnya mengalami semua perkara itu. Supaya aku bisa menghiburkan mereka. Yang perlu dihiburkan. Di dalam kehidupan mereka. Itu berkat bukan saudara? Dan yang terakhir saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara hari ini. Tetaplah setia melayani Tuhan. Melayani bukan karena kita mau lari dari kenyataan, kesulitan yang kita hadapi. Tapi melayani merupakan satu ungkapan kasih kita. Dan ungkapan hormat kita kepada Dia yang sudah menyatakan kasih yang begitu ajaib. Melewati hari-hari sepanjang tahun ini yang tidak mudah. Bukankah itu anugerah sekali lagi? Di hari-hari yang sulit Dia sudah berkarya menghantar kita sampai hari ini. Dan sampai hari ini Dia pun masih memberikan satu kepercayaan bagi Anda dan saya untuk bisa melayani Dia. Saudara, anugerah itu saudara. Tujuannya apa saudara? Supaya kita di situasi apapun juga hidup kita ini akan mengukir sesuatu hal yang bernilai kekal. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Berjalan lebih lanjut. Kalau kita akan mengakhiri tahun ini. Mari kita akhiri. Dengan hati yang penuh dengan syukur. Dengan hati yang tetap mengaku. Bahwa Dia Allah yang tetap take control hidup Anda dan saya. Allah yang akan membawa Anda dan saya. Melihat kemuliaannya. Kalau Dia boleh tuntun kita memasuki tahun 2022. Kita pun memasuki dengan hati yang tetap beriman, berjalan dengan tegap. Bahwa kita tetap akan berjalan. Berlomba bahkan seperti Rasul Paulus katakan. Dengan tekun supaya kita sampai garis akhir. Bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang. Hidup kita ini berasal dari Dia. Dan biarlah di dalam hidup kita ini terukir segala perbuatan yang memuliakan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami tahu di dalam perjalanan hidup kami. Ada saat-saat di mana kami mungkin melihat dan menyaksikan dunia di sekeliling kami. Seringkali bergerak dan berjalan menuju kepada sesuatu yang semakin menakutkan dan bisa melemahkan iman setiap kami. Tetapi Engkau tetap Allah yang take control sejarah hidup kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Dan Engkau akan terus berkarya menggenapi janji-janji-Mu. Bahkan Engkau akan menyelesaikan bagian-bagian yang tidak akan dapat kami selesaikan. Engkau Tuhan yang punya hikmat akan membawa kami berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran. Beri kami hati yang bersukacita, hati yang bersyukur, dan hati yang terlalu siap diutus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, memberkati orang-orang yang layak untuk diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.